Ya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayat Nashtapraye Svabhadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adavante Chamadikya Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Pangom Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Guru Dinataran Paramananda Madhava Paramananda Madhava Padungaluchi Makaranda Simakanda Panakari Anande Mono Hari 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 Karane Vanavela Hari Karime Chapadona Sika Kadalam Kapayane Manamo Nirantare Manamo Nirantare Rahu Krishna Bali Jivajahu Krishna Bali Jao Jiva Mote Udara Dava Mote Udara Dava Mote Udara Dharma Projita Ketavatra Paramo Nirmat Saranam Satam Vedyam Vastam Matra Vastu Shivadam Tapatrayam Mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Kirte Kimva Parivishvara Sadhya Hridya Varudya Petra Kakti Visvistru Vikatsana Nigama Kalpatara Regalitam Palam Sukam Padam Rikadvasam Yutam Vivata Bhagavatam Rasamalayam Muhuravara Shika Vipavukka Anato Pasanam Saksad Bhakti Yogam Adoksaye Lokasa Janato Vidvam Chakri Sattva Sangitam Yasyam Vai Suryamanayam Krishne Parama Purushe Bhakti Rupadyate Pungsam Sokama Mayappa Srimad Bhagavatam Puranamamalam Yad Vaishnavam Priyam Yasmin Paramam Amsyam Ekamamalam Param Gyanam Vyate Tatra Gyana Viraga Bhakti Sahistam Naishkarvyam Avishkritam Tapsvaram Supatam Charana Vaparo Bhaktya Vimuchenaraha Arkayam Brahma Sutranam Bharatartha Vinirnaya Gayatri Vasarupaso Vedatam Parim Brihmitam Sarva Vedanta Sarabhi Sri Bhagavatam Ishyate Tadra Samrita Tirtasya Nanyat Karshat Ratisvati Krishna Bhakti Rasa Swarup Sri Bhagavato Bhakti Rasa Swarup Sri Bhagavato Ataite Kate Veda Sastrahaite Parama Mahatma
Veda Upanishade Yata Kichu Haya Veda Upanishade Yata Kichu Haya Sada Artha Lanavyasa Karila Santaya Visaya Vachana Bhagavate Sero Choke Nibbana Nistaro lagi Sutra Kaila Vyasa Nistaro lagi Sutra Kaila Vyasa Mayavadi Vasasile Aya Sarvanasa Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Ekanta Ashrayakara Chaitanya Charani Bhagavata Jenamane Seyavana Sama Bhagavata Jenamane Seyavana Sama Parasastra Achijane Janme Prabhu Yama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Anandamaya Vigraha
Raya Hemapradipya Chalisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam is the spotless Purana. Srimad Bhagavatam adalah Purana yang tanpa cacat celah, yang sangat murni. It is most dear to the Vaishnava, yang sangat dicintai oleh para Vaishnava, because it is described the pure and supreme knowledge of Paramahamsa. Karena Srimad Bhagavatam ini menjelaskan pengetahuan dari para Paramahamsa yang sangat murni. This Bhagavatam reveals the mean for becoming free from all material work. Srimad Bhagavatam ini mengungkapkan makna untuk bagaimana seseorang bebas dari kegiatan ataupun aktivitas material, pekerjaan material, ya, together with the process of transcendental knowledge, bersama dengan proses pengetahuan rohani, renunciation and devotion, ya, ketidakterikatan dan bakti ataupun pelayanan cinta bakti rohani. Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, siapapun yang berusaha untuk memahami, mengerti Srimad Bhagavatam, who properly hears and chant it with devotion, yang mendengarkan dan mengucapkan, ya, mendengarkan dengan cara yang benar dan mengucapkan dengan penuh cinta bakti, become completely liberated. Dia akan sepenuhnya terbebaskan. Jadi kutipan ini menjelaskan bahwa, ya, Srimad Bhagavatam adalah sastra, kitab suci yang sepenuhnya berada pada tingkat Wisuddha Sattva. Tidak ada pengaruh dari triguna sedikit pun, dan tanpa cacat celah. Dan ini adalah kesayangan, kecintaan dari para Paramahamsa. Srimad Bhagavatam ini juga mengungkapkan makna bagaimana supaya kita bisa terbebas dari kegiatan material, dan juga bersamaan itu juga ada proses tentang pengetahuan rohani, ketidakterikatan, dan pelayanan cinta bakti. Jadi segala hal sudah dijelaskan di sini. Siapapun yang dengan serius sekali ingin mengerti Srimad Bhagavatam, ya, dia hendaknya mendengarkan dengan cara yang benar, ya, who properly hears, ya, siapapun yang mendengarkan dengan cara yang benar, and chant it with devotion, dan menyampaikannya, membacanya ataupun menyampaikan dengan penuh cinta bakti, maka dengan cara ini seorang akan sepenuhnya terbebaskan. Jaha Bhagavato pada Vaishnavaya Rastani Ekanta Asraya Kara Chaitanya Charane. Ya, karena itu di sini diperintahkan kita go and approach a Vaishnava or Gaura Priyajana, or dia devotee of Gauranga Prabhu. Kita hendaknya, jika kita sungguh-sungguh ingin mengerti Srimad Bhagavatam, ingin mempelajari Srimad Bhagavatam ini, kita hendaknya mendekati seorang Gaura Priyajana, ya, penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, Gaura Priyajana atau para penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, dan mempelajari Srimad Bhagavatam ini dari beliau. Ya, kita mempelajari dan mendengarkan dari para Paramahamsa penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan hendaknya bersama dengan itu pula
berlindung pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam ini, untuk mempelajari dan memahami Srimad Bhagavatam ini, kita harus mendekati seorang penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan bersama dengan itu pula kita hendaknya berserah diri sepenuhnya pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, berlindung pada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Ekanta esrayakara Chaitanya Charani. Ya. Tanpa karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, tidak seorang pun dapat mengerti Srimad Bhagavatam. Ya. Dan di sini untuk sloka ini, Srila Gurudev sering sekali beliau sebelum menjelaskan lebih lanjut, dia selalu bertanya, kenapa untuk mengerti Srimad Bhagavatam kita harus berserah diri dan ya berlindung pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, seperti dijelaskan di sini, ekanta esrayakara Chaitanya Charani. Ya. Karena Srimad Bhagavatam ini adalah tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Ya. Karena Srimad Bhagavatam ini adalah inkarnasi Sri Krishna dalam bentuk kitab suci. Dan Sri Krishna hanya bisa dimengerti dengan cara bakti. Begitu pula Srimad Bhagavatam hanya bisa dimengerti dengan cara bakti. Dan siapapun yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini, mereka pantas untuk dihukum oleh Yamarat, penjelmaan demi penjelmaan di neraka, seperti itu. Jadi karena itu sangat penting sekali bagi kita semuanya untuk bisa mempelajari Srimad Bhagavatam, mengerti Srimad Bhagavatam dengan baik, ya, dan mempelajari dengan cara baik dan benar di bawah tuntunan dari guru kerohanian yang dapat dipercaya ataupun seorang penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan sekarang sloka berapa? Nanti kita akan melanjutkan membaca, karena hari ini adalah Purnima ya di Bali. Ini adalah Guru Purnima ataupun juga disebut biasa Purnima. Ya, kita memuja Srila Vyasadeva sebagai guru utama yang menurunkan pengetahuan Weda ini. Sekarang sloka 13 ya. Sebentar saya cari. Srimad Bhagavatam skanda 8 bab 18 sloka 13. Wamana Dewa, inkarnasi Tuhan, itu topik judulnya. Skanda 8 13 bab 18 13. Tam watum wamanam drishtva modamana maharsaya karmani karayam asuhu puraskritya prajapatim tam watum wamanam drishtva tam watum wamanam drishtva
Modamana Maharsaya, Modamana Maharsaya, Karmani Karayam Asu, Karmani Karayam Asu, Puraskritya Prajapatim, Puraskritya Prajapatim. Tamvatum vamanam drishtva Modamana Mahasaya Karmani Karayamasu Puraskritya Prajapati Tamvatum vamanam drishtva Modamana Mahasaya Karmani Karayamasu Puraskritya Prajapatim Tamvatum vamanam drishtva Modamana Mahasaya Karmani Karayamasu Puraskritya Prajapati Tamvatum vamanam drishtva Modamana Mahasaya Karmani Karayamasu Puraskritya Prajapati Tamvatum vamanam drishtva Modamana Mahasaya Karmani Karayam Asu Puraskritya Prajapati Tamvatum vamanam drishtva Modamana Mahasaya Karmani Karayamasu Puraskritya Prajapati Tam dia, Watum sang brahmacari, Wamanam cebol, Drishtva melihat, Modamana dengan hati gembira, Maharsaya insan-insan suci yang agung, Karmani upacara ritual, Karayam asu, Karayam asu menyelenggarakan, Puraskritya memposisikan di depan, Prajapatim Kasyapa Muni sang Prajapati. Artinya, para resi sangat gembira melihat kemunculan Tuhan sebagai Wamana, sang brahmacari Jebal pun kurcaci. Demikianlah mereka kemudian memposisikan Kasyapa Muni, sang Prajapati di depan, lalu menyelenggarakan semua upacara ritual yang diperlukan, seperti misalnya upacara kelahiran. Saya ulang sekali lagi, para resi sangat gembira melihat kemunculan Tuhan sebagai Sri Wamana, sang brahmacari kurcaci. Demikianlah mereka kemudian memposisikan Kasyapa Muni, sang Prajapati di depan, lalu menyelenggarakan semua upacara ritual yang diperlukan, seperti misalnya upacara kelahiran.
penjelasan dari Yang Mulia dan Berkarunia Rohani Srila Prabhupada. Menurut tata cara peradaban Weda, According to Vedic civilization, ketika seorang anak lahir dalam keluarga Brahmana, in the family, pertama-tama diselenggarakan upacara kelahiran yang disebut jata karana, known as Jata Karma, jata karma. Kemudian upacara-upacara lainnya menyusul satu persatu. performed, and then other ceremonies. Sedangkan ketika Wamana rupa muncul dalam wujud sebagai seorang watu ataupun seorang brahmacari, Brahmachari upacara pemberian benang suci juga langsung dilaksanakan. was also performed immediately. Ya. Jadi sloka ini dan penjelasan Srila Prabhupada menjelaskan So this law ketika Sri how Tuhan Yang Maha Esa muncul dalam avatar beliau sebagai here as one Sri Wamana Dewa, maka Kasyapa Muni adalah sebagai ayahnya, so the Kashyapa dan was his father. ya Aditi ya, Diti, ya Aditi sebagai ibunya. Aditi as the mother. Dan pada saat bayi lahir atau Sri Wamana muncul, maka diadakan juga upacara jata karana, So when jata karma ataupun upacara penyambutan. so actually Ya. Jata Karma. Dan di sini juga Srila Prabhupada menjelaskan di golongan para Brahmana ketika ada bayi lahir, maka juga diadakan upacara jata karma ini, ya, untuk menyambut kelahiran sang bayi. Ya. Dan setelah itu ada seperti juga di Bali kita mengenal setelah 3 hari ada disebut dengan lepas aon, ya, ataupun setelah tali pusar putus, ya biasanya kalau dulu 3 hari sudah putus. Sekarang kadang-kadang bisa 10 sampai 12 hari. Ya, dan kemudian ya 12 hari disebut lepas aon, artinya setelah bayi pusar atau putus begitu. Kemudian setelah itu ada 42 hari, 1 bulan 7 hari. Kemudian upacara 3 bulanan, ya. Dan setelah itu ada wetonan ataupun setelah 6 bulan disebut otonan. Wetonan artinya kalau menurut kalender Bali dan Jawa itu ulang tahunnya itu setiap 6 bulan. Tapi menurut kalender Barat itu adalah setahun sekali. Ya. Kalau menurut kalender Bali itu wuku dan anunya tepat, tapi bisa harinya bisa berubah. Tapi menurut kalender Barat yang dirayakan adalah harinya. Pokoknya hari Selasa pada sebagainya seperti itu. Jadi sistem Veda juga mengikuti ada titi, ada naksatra dan sebagainya seperti itu. Ya. Kemudian setahun sekali. Tapi kalau di Bali itu weton ataupun ulang tahun itu 6 bulan sekali. Ya. Kemudian 6 bulan, kemudian setahun dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah di sini ketika Sri Wamana Dewa muncul, ya karena beliau tidak muncul sebagai bayi di sloka sebelumnya dijelaskan beliau muncul sebagaimana juga ketika Sri Krishna muncul di hadapan Ibu Devaki dan Wasudewa, beliau muncul dalam bentuk Wisnu bertangan 4. Ya. Begitu pula ketika beliau muncul sebagai Sri Wamana Dewa, beliau pertama-tama muncul dalam bentuk Wisnu bertangan 4. Kemudian beliau berubah menjadi anak yang kecil ataupun cebol seperti itu. Karena itu di sini dijelaskan sekalian beliau dipersembahkan upacara jata karma ataupun kemunculan, dan juga langsung ada diberikan benang suci ataupun sebagai Brahmana seperti itu. Dan bahkan di sloka-sloka sebelumnya, ya, setelah ini itu para dewa, ya, berbagai macam dewa itu memberikan berbagai macam hadiah, payung, pakaian dari kulit harimau dan sebagainya, ya, secara perlengkapan seperti itu. Ya. Ya. Di sini juga di penjelasan sebelumnya lihat
Kata nata memiliki makna penting. Seorang aktor berganti kostum untuk memainkan peran yang berbeda-beda, tetapi tidak pernah berganti orang. Jadi rasanya saya sudah pernah juga jelaskan hal ini. Jadi Tuhan muncul, Tuhan yang Maha Esa adalah satu, Krishna yang asli. Tapi beliau muncul dalam berbagai macam awatara dengan bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para penyembahnya. Ya. Jadi di sini dijelaskan seperti seorang aktor, dia memainkan peran yang berbeda-beda hanya dengan berganti pakaian, ataupun seperti penari topeng. Di Bali kan ada istilahnya topeng pajak. Biasanya majagen seperti dia yang main gitu. Hanya tapelnya saja berbeda-beda, topengnya yang berbeda-beda. Nah, sesuai dengan karakter topeng yang digunakan, maka geraknya, bahasanya juga berbeda-beda seperti itu. Jadi kita peran di masyarakat kita di Bali aja seperti kita sudah melihat seperti itu. Jadi dengan contoh ini kita mudah memahami bahwa ketika Tuhan juga muncul dalam berbagai awatara beliau, dalam berbagai bentuk beliau, itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para penyembah dan mengatasi situasi dan kondisi pada saat itu gitu. Kenapa beliau muncul sebagai sebagai waraha? Karena ketika itu bumi jatuh sampai di dasar daripada alam semesta ini, ataupun di tempat yang paling kotor dijelaskan. Karena itu beliau muncul dalam bentuk babi untuk menyelamatkan bumi ini. Seperti itu. Bukan berarti beliau menjadi babi. Tuhan ada tetap Tuhan, walaupun beliau mengambil bentuk wujud dalam bentuk sebagai babi. Tapi babi itu bukan babi hutan, babi seperti yang kita miliki di Bali. Tetap badan dia adalah transcendental, beliau adalah badan rohani. Dan ketika beliau menghadapi peleburan alam semesta ini, beliau muncul sebagai ikan, untuk menyesuaikan, karena pada saat itu untuk menyelamatkan kitab suci, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, maka beliau muncul sebagai karena ketika peleburan itu air naik dan memenuhi semua daratan, alam dan sebagainya. Nah, karena untuk itu mengatasi keadaan seperti itu, beliau menyesuaikan, muncul sebagai ikan, karena hanya ikan yang bisa menyesuaikan diri di laut seperti itu. Tapi bukan ikan biasa, ikan yang bisa memberikan perintah apa yang harus dilakukan oleh para penyembahnya dan menyelamatkan para resi, Weda, kitab suci, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya seperti itu. Dan ketika atas permohonan untuk melindungi penyembah terkasih beliau dari ancaman dari Hiranyakasipu, beliau muncul sebagai Narsinga. Kenapa beliau muncul dalam wujud itu? Karena Brahma sudah memberikan kekuatan kepada Hiranyakasipu yang sebelumnya dengan atas pertapan yang dia lakukan, memuja Brahma, dan Brahma puas atas pertapan yang dia lakukan. Karena itu beliau sebagai yang dipuja harus memberikan apa yang menjadi keinginannya. Ketika ditanya apa yang kau inginkan, saya ingin hidup kekal begitu. Tapi Brahma sendiri mengatakan, saya tidak bisa memberikan kehidupan kekal karena saya sendiri juga akan mati begitu. Kemudian mintalah sesuatu yang lain. Kemudian dia dengan cara sedemikian rupa, berusaha untuk meminta karunia supaya dengan karunia itu dia terhindar dari kematian. Dia minta supaya tidak bisa mati di siang hari ataupun di malam hari, karena ada hari hanya siang dan malam seperti itu. Tidak bisa dibunuh di luar rumah ataupun di dalam rumah. Tidak dibunuh oleh manusia ataupun binatang.
Jadi banyak sekali permintaannya dengan tidak dibunuh oleh senjata yang dibuat oleh manusia ataupun dewa seperti itu. Jadi dengan cara permohonan-permohonan seperti ini, dia berusaha untuk menutupi segala kemungkinan untuk bisa dia terbunuh. Ya. Jadi dengan cara kekuatan itu, dia menganggap dirinya sudah hidup kekal begitu. Tapi pada akhirnya, ya, Tuhan juga harus memenuhi sumpah dari ataupun janji dari para penyembahnya, karena Brahma juga adalah penyembah Krishna. Ya, jadi apapun yang sudah dihadiahkan itu harus dihormati. Beliau tidak ingin melanggar, beliau tidak ingin mengecewakan para penyembahnya. Ya. Karena itu untuk membunuh Hiranyakasipu, beliau mengambil wujud sebagai Narasinga. Badannya singa tetapi badannya manusia tapi kepalanya singa begitu. Ya. Jadi ya, Hiranyakasipu tidak dibunuh dengan senjata apapun, tetapi kuku beliau digunakan untuk merobek perutnya dan membunuhnya seperti itu. Ya, tidak dengan senjata, karena kuku itu tidak dianggap sebagai senjata yang dibuat oleh pandai ataupun dihasilkan oleh para dewa ataupun manusia. Itu adalah cakar ataupun kuku itu adalah senjata yang wajar bagi, kadang-kadang manusia pun bisa mencakar kan, ya. Dan khususnya para binatang seperti harimau, kucing dan sebagainya seperti itu kan. Ya. Dan dia tidak dibunuh siang hari ataupun malam hari, tapi pada sandiakala, ya, pertautan perubahan antara dari siang ke malam. Tidak dibunuh di luar rumah ataupun di dalam rumah, tidak di angkasa ataupun di tanah, tapi di antara di pintu gerbang antara luar dan antara dalam. Kan di pintu-pintu itu kan antara, ya. Dan tidak tapi ditaruh di atas pangkuan Narasinga. Ya. Jadi di sisi lain untuk memenuhi, menghormati apa yang menjadi karunia dari Brahmaji, tapi di sisi lain beliau mencari jalan keluar sendiri untuk bisa membunuh raksasa ini. Jadi begitulah Tuhan yang memenuhi segala keinginan para penyembahnya, dan di sisi lain beliau juga menghancurkan para raksasa dengan cara beliau sendiri. Ya. Jadi itulah Tuhan yang kita hormati, yang kita yakini. Beliau sangat mencintai para penyembahnya, ya, dan nah, dia selalu berusaha untuk melindungi para penyembahnya dan menghancurkan segala kejahatan seperti itu. Ya. Nah, karena hari ini juga adalah Sri Guru Purnima, ya, maka saya akan membacakan beberapa penjelasan ataupun yang berkaitan dengan Guru Tattva. Ya. The junction of auspicious and inauspicious, itu kelas dari Srila Prabhupada. Ini semuanya menyangkut tentang Guru Tattva. Ya, Srila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan tentang Putana sebagai guru yang palsu seperti itu, represent guru palsu. Kemudian Srila Gurudev mercy on Putana, karunia untuk Putana.
Mantap. Mantap. Ya betul ini yang terakhir. Apa tidak bisa dibuka? Saya menemukan beberapa tempat di dekat Anda. Karena bisa buka ya tadi bisa buka. Kok bisa close? Close dokumen. Can open with this, yeah. Can stop this and then yeah. Find the